Hai teman-teman, balik lagi sama gue di channel ini. Gue Carlos. Seperti biasa, yang gak biasa sih, udah berapa lama nih gue gak ngupload video. Nah, kalian selama pandemi ini udah ngapain aja? Ada kegiatan baru apa enggak? Ada hobi baru apa enggak? Ada jualan baru apa enggak? Atau ada buka PO baru apa enggak? Gue scroll-scroll di Instagram, di mana itu banyak yang ngasih trik-trik foto ya, yang bikin tutorial foto keren, trik foto keren. Atau mungkin kalian pernah lihat foto yang kayak gini nih, yang kayak gini. Oke, yang terbang-terbangan lah. Nah, karena channel di sini adalah channel sneakers, sebenarnya banyak fotografer yang udah foto model gini lah. Nah, cuma kalau gue pribadi lihat yang paling rapi itu dikerjain sama abang gue, bro ini, Tequila. Tek, lu di mana Tek? Kok kagak muncul-muncul di channel mana-mana? Sibuk main basket ya? Oke, gue akan coba kasih tutorial dikit nih, biar sepatu-sepatu kalian terbang. Oke, step-stepnya. Pertama, kalian tuh harus tentuin dulu nih, mau shoot di mana, di indoor apa outdoor. Tapi kalau gue akan kasih tutorial yang kali ini, itu tutorialnya indoor. Karena menurut gue lebih gampang kalau foto kayak gini tuh di indoor, dengan menggunakan cahaya yang bisa dikontrol, seperti flash atau lampu. Nah, pertama kalian harus punya kamera pastinya. Sebenarnya kameranya tuh nggak muluk-muluk ya. HP sekarang udah 100 megapiksel. Nah, jadi yang pertama kalian butuh itu adalah kamera. Oke, gue akan rangkumin beberapa item yang kalian harus punya untuk bikin foto kayak gini ya. Yang pertama, harus ada tempat untuk meletakkan kamera. Entah itu tripod atau misalnya di lantai atau di mana. Tapi kalian harus pakai tempat yang kuat yang bisa menaruh kamera kalian itu tanpa bergerak sama sekali. Dan yang kedua, settingan kamera. Settingan kamera itu kalian harus pakai yang manual fokus, jangan pernah pakai autofocus. Kalau kalian pakai autofocus, buyar semuanya. Di settingan kamera kalian itu harus pakai manual exposure ya, jangan auto. Karena di sini kita pakai cahaya terkontrol, fixed light, manual fokus dan manual exposure. Jadi kalian harus mengunci semuanya itu biar nggak berubah-ubah settingannya ya, itu secara teknis lah. Nah, kalau kalian pakai kamera HP, itu sekarang udah ada aplikasi yang bisa diatur-atur ya, manual fokus atau shutter speednya berapa, ISO-nya berapa, itu coba kalian Google aja. Tapi kalau kalian pakai iPhone, itu aplikasi Pro Camera itu udah cukup mumpuni sih sebenarnya. Yang ketiga, itu kalian butuh cahaya. Ya, namanya foto harus punya cahaya ya. Itu kalian harus punya satu software untuk menyatukan semuanya. Itu kalau Photoshop aja bisa sih sebenarnya, tapi untuk mobile, gue sih kebetulan lebih suka pakai mobile itu karena lebih gampang diedit dan nggak ribet. Itu gue pakai Juxtaposer. Itu bisa dibeli di Android atau di App Store juga ada. Nih, nanti gue kasih linknya. Coba aja cek di bawah, gue sertain deskripsinya segala macamnya di bawah. Dan yang kelima, gue sih menyarankan di sini pakai timer. Kalian udah taruh di tripod atau taruh di lantai atau taruh di mana, di meja gitu, set timer. Karena biasanya kalau kita pencet shutter button itu, plak, itu ada getaran dikit, jadi kameranya goyang gitu. Hasilnya kurang bagus kalau menurut gue. Nah, kalau misalnya kalian pakai di outdoor, dan cahayanya kan sebenarnya kalau outdoor itu kita nggak bisa kontrol ya. Kadang bisa turun dikit, kadang bisa naik dikit. Nah, apalagi kalau misalnya backgroundnya adalah pohon goyang-goyang, itu kalian harus kerja cepat, do it fast. Nah, itu tadi sedikit bacot-bacotannya yang harus kalian settingan di kamera. Nah, kali ini gue pakainya sepatu murah ini ya. Ya, bisa didapatkan di Indomaret terdekat atau di marketplace terdekat. Nah, untuk foto kali ini gue menggunakan kamera mirrorless kayak ini. Terus langsung gue pakai satu aja flash di atasnya yang nempel gitu. Oke, berikutnya kita akan lebih teknis ya.
Nah jadi gue akan pakai ini settingan kayak gini, cuma keranjang baju dan kursi. Udah gitu ini gue bikin dia agak nukik gitu ya, nukik biar keren. Satu tips ya, usahakan jangan menutupi di depannya. Jadi kalaupun kalian pegang, misalnya kalian akan pegang dalam posisi gini, dimana tangan kalian itu ngumpet tersembunyi. Jangan megangnya begini, karena nanti kalian akan sangat susah untuk menghapusnya. Nah jadi gue akan meletakkan kayak gini. Nah bisa dilihat framingnya ini udah MF. Oke, udah jadi manual. Flashnya ini gue langsung tembak, nggak langsung direct ya, nggak langsung ke objeknya. Ini gue pantulin ke tembok sebelah sana tuh, warna putih. Tuh, ini gue pantulin ke sana, tembok sebelah sana warna putih. Oke, nanti kita coba lihat gimana hasilnya. Oke, ini gue udah set timer di 10 detik. Oke, ayo kita mulai. Nah, karena gue manual, untuk terbang yang belakang, nih gue kan megang aja kayak gini, kayak biasa. Ingat, fokusnya nggak berubah ya, fokusnya tetap di key objeknya aja. Nah, tadi kita udah ambil dua foto. Yang pertama adalah key objeknya, yang kedua adalah foto dengan key objek tapi ada backgroundnya, sepatu sebelahnya terbang. Nah, berikutnya dengan settingan yang sama, kita akan foto kosong, backgroundnya aja, tanpa apapun. Tuh. Oke, sekarang kita masuk ke aplikasi Juxtaposer. Basically itu, kita cuma menggabungkan 3 buah foto. Di mana ada satu background, di tengah itu adalah foreground, dan yang paling depan itu adalah key objeknya. Seperti dilihat di sini, di prosesnya yang gua hapus-hapus ini, itu kalau cahayanya nggak sama, itu bisa kelihatan ada sedikit perbedaan ya antara terang gelapnya di depan dan belakang. Untuk menghindari ini, makanya itu kita harus pastiin cahayanya itu terkontrol. Nah tadi pun sebenarnya gue cahayanya terkontrol, tapi karena gue ada menutupi untuk backgroundnya, makanya backgroundnya sekarang menjadi lebih gelap untuk di foto kedua dan ketiga. Karena di foto kedua gue megang, jadi ada gue ngeblocking cahaya, dan di foto yang key objeknya gue kan ada megangin talinya, jadi makanya di backgroundnya juga agak gelap. Sebenarnya kalau gue nggak terlalu menutupi cahaya, ini proses ini sebenarnya akan lebih gampang, jauh lebih simple daripada ini. Oke, jadi ini kita hapus aja. Ini gue hapusnya pakai iPad, jadi bisa agak lebih detail dikit. Nah, di sini Juxtaposer itu ada mode hapus dan mengembalikan. Jadi kalau misalnya kita salah hapus, masih bisa kita munculin lagi. Terus di sini juga bisa diatur. Kalau misalnya biar nggak terlalu keras menghapusnya, itu ada translucency sama bisa kita atur ukuran apa namanya itu brushnya ya. Nah sebenarnya juga ini di sini ada pengaturan untuk menyamakan cahaya depan dan belakang. Nah cuma itu kita harus lebih ekstra detail, lebih hati-hati, karena kadang-kadang exposure-nya udah naik tapi hue-nya beda. Ada yang kadang-kadang lebih hijau, ada lebih magenta gitu. Nah yang ini agak tricky nih, makanya tadi gue bilang sebisa mungkin kita megangnya itu di agak belakang. Seperti yang kita lihat ini agak miss dikit ya di bagian lace talinya. Itu karena di talinya tuh gue megangnya, tangan gue masih menutupin. Jadi kalau misalnya gue hapus jari gue semuanya, itu kelihatan complang si laceletnya. Nah cuma karena ini cuma tutorial video, jadi ya udah nggak apa-apa. Gue harap sih kalian ngerti lah maksudnya tuh harus gimana gitu. Oke, kalau udah gue langsung export aja, save image to photos. Nah sebenarnya di sini tahap sini udah oke sih sebenarnya. Cuma gue lebih suka kalau ada proses edit dikit lah. Gue ada beberapa preset ya. Preset ini gue jual juga, bisa dibeli lewat Tokopedia. Nanti kalau misalnya kalian beli lewat Tokopedia, gue akan kirimin 1 lembar kertas. Itu isinya barcode yang bisa kalian scan untuk langsung dapetin si presetnya. Shody Everyday Pack itu berisikan sekitar 10 preset yang bisa kalian pakai untuk foto sehari-hari. Dari foto street photography, indoor photography,
Nah, jadi kalau kalian penasaran, langsung cek aja dengan klik link di bawah kolom deskripsi.